Dan apakah dia akan bebas? Ya, dia akan bebas karena satu, dukungan netizen yang terkuat. Tahun ini saya nggak ngibarin bendera. Tadi pagi saya udah bilang gitu ya, karena saya sangat kecewa banget dengan 3 institusi tertinggi negara ini, yaitu pengadilan, DPR, dan presiden. Bayangin lagi sidang serius, tiba-tiba jaksa malah ngerekam terdakwa sambil senyum-senyum. Itulah yang kejadian di kasus kemarin kan, Nikita Mirzani. Ya, videonya udah nyebar kemana-mana. Jaksa perempuan ini berdiri, jalan mendekat, terus rekam lama-lama, sambil ekspresi kayak lagi ngejek. Nggak heran teman-teman, kalau banyak yang bilang ini nggak etis, dan bikin citra kejaksaan makin buruk. Padahal kalau kita lihat profilnya, si jaksa ini bukan orang sembarangan ternyata. Lulusan hukum top, karirnya juga oke. Tapi publik jadi mikir teman-teman, kalau orang selevel itu aja bisa lupa etika di momen penting, berarti masalahnya bisa jadi lebih dari sekedar emosi sesaat. Apalagi kejadian ini kan kita tahu, muncul pas sidang udah panas. Karena saksi dari pihak Nikita dipotong-potong terus. Dan Nikita juga langsung protes keras. Akhirnya sekarang ya netizen terbelah. Ada yang bilang ya manusiawi lah. Namanya juga emosi. Tapi banyak juga yang minta ada saksi biar nggak terulang. Yang jelas teman-teman, satu senyum di waktu yang salah bisa bikin kepercayaan publik ke hukum runtuh. Nah kalau kalian jadi hakimnya, ini pantas ditegur atau cuma dimaafkan? Menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen ya. Menyaksikan jalannya sidang kasus Nikita Mirzani yang makin hari makin melenceng, menurut saya seharusnya pengadilan segera menghentikan kasus ini. Stop dagelan hukum ini as soon as possible. Karena kenyataannya di masyarakat, kasus Nikita Mirzani ini sudah menjadi bahan candaan, bahan hinaan, bahan cemoohan, bahan tertawaan terhadap jalannya hukum di Indonesia. Yang lebih parah, rakyat sudah makin tidak percaya dan hukum semakin tidak berwibawa karena hanya memihak orang kaya. Sebenarnya bagaimana sih kasus Nikita Mirzani ini? Mari kita bahas secara objektif, jujur, dan hati yang terbuka. Ada seorang dokter yang mempunyai produk kecantikan skincare dan di dalam produk tersebut mengandung bahan yang akan membahayakan bagi para pemakainya. Lebih parahnya, produk tersebut tidak punya izin dari BPOM. Kebetulan yang mengetahui bahwa produk tersebut sangat berbahaya dan tidak punya izin BPOM adalah Nikita Mirzani. Si dokter tidak mau kalau Nikita Mirzani ini menyebarkan berita tersebut. Si dokter ingin menutupi kenyataan bahwa produk tersebut berbahaya dan tidak punya izin BPOM. Lalu dengan berbagai cara si dokter mencoba mendekati Nikita Mirzani. Berhasillah dia mendekati asistennya dan keluar kesepakatan katanya akan memberikan uang 5 miliar sebagai uang tutup mulut. Sampai sini paham ya? Sebenarnya ini pemerasan atau penyogokan sih? Menurut saya ini lebih cocok kepada kasus penyogokan. Tetapi yang disogok dipenjara, lalu yang menyogok bebas. Padahal dalam kasus-kasus sebelumnya seperti kasus Harun Masiku, yang menyogok dipenjara dan yang disogok juga dipenjara. Bagaimana nih hukum Indonesia? Stop kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani. Bebaskan Nikita Mirzani sekarang juga demi kemanusiaan. Tahun ini saya nggak ngibarin bendera. Tadi pagi saya udah bilang gitu ya, karena saya sangat kecewa banget dengan 3 institusi tertinggi negara ini, yaitu pengadilan, DPR, dan presiden. Kalian saya rasa sudah tahu lah ya, saya berbicara ini atas nama pribadi saya sendiri, tidak mengatasnamakan seluruh warga negara Indonesia. Hanya saya sendiri sebagai salah satu warga negara Indonesia. Saya merasa dikhianati oleh seorang presiden yang saya pilih sendiri, lalu DPR dan pengadilan. Ini akan menimbulkan pro dan kontra sudah pasti. Ya terserah, masing-masing punya opini. Saya merasa telah dikhianati oleh presiden dan DPR karena mereka telah bersepakat untuk memberikan abolisi atau kebebasan kepada seorang koruptor. Kedua, Uya Kuya, seorang anggota dewan, telah
mengkhianati komitmennya dia atau omon-omonnya di sosial media mengenai produk skincare milik RG dan SS. Kalau terbukti tidak ada izin edar BPOM dan terbukti mengandung zat membahayakan, maka dia akan sikat. Ternyata setelah BPOM menyatakan tidak ada izin edar dan ada zat yang membahayakan, Uya-Kuya hanya omon-omon. Dan saat ada yang meminta atau sikat, Uya-Kuya berstatement, kalau Anda adalah korban, laporkan saja. Dan ketiga, institusi pengadilan. Seperti yang kita sudah ketahui ya, udah nggak bisa minta keadilan di pengadilan. Karena kita tahu sendiri. Jadi tahun ini saya juga tidak mengibarkan bendera kuning, saya tidak mengibarkan bendera apapun. Saya tidak mengajak, saya tidak menghimbau, dan saya tidak menyerukan, saya tidak memberontak, saya hanya curhat. Kalau saya kecewa dengan presiden pilihan saya kecewa dengan institusi lainnya, yaitu DPR dan pengadilan. Jadi saya punya hak. Saya tidak mengibarkan bendera merah putih, saya tidak mengibarkan bendera apapun. Kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun ini telah dikhianati. Itu menurut saya. Itu kata-kata saya. Masing-masing punya opini, masing-masing punya pendapat. Terima kasih. Kak Chan, ramal sidang Nikita Mirzani yang lagi rame. Oke, yang pertama, Nikita Mirzani itu memang sengaja dijebak. Ya, jadi ada beberapa dari antara musuhnya yang memang sudah menyusun skenario untuk menjebaknya melalui RG. Yang sebenarnya menurut penerawangan saya, RG ini sebenarnya dia tidak suka dengan keributan. Dia suka damai. Tetapi karena ada yang mengompor-ngomporin, dia terikut suasananya. Karena menurut mereka, Nikita Mirzani ini sangat berbahaya. Karena ada beberapa orang dari antara mereka yang menurut mereka, Nikita Mirzani ini sudah meresahkan. Mereka sudah lama dendam sama Nikita Mirzani yang mereka menganggap Nikita Mirzani ini nggak baik dijadikan teman. Karena terlalu ikut campur urusan orang lain, bla bla segala macam. Jadi mereka menyusun skenario untuk menjebaknya. Dan apakah dia akan bebas? Ya, dia akan bebas. Karena satu, dukungan netizen yang terkuat. Dan untuk musuhnya Nikita Mirzani saat ini sangat gelisah. Mereka sangat kacau. Mereka menyusun terus skenario apa yang harus dilakukan, seperti apa, bla bla segala macam. Dan yang paling gelisah di sini adalah RG. Dia sangat takut dengan kasus ini. Tapi karena ada oknum-oknum. Tetapi karena ada seseorang di belakang yang mendukung dia, makanya dia berani. Karena sebenarnya RG ini orang yang tidak berani. Orang yang banyak mengalah. Dan kasus ini pun akan selesai begitu saja dimakan oleh waktu tanpa ada aba-aba yang lain. Atau ada yang ditangkap selanjutnya, tidak akan ada. Sebab yang bermain adalah uang. Guys, lihat nih ekspresi dari pengacara DRG ketika host Pagi-Pagi Ambiar bertanya tentang pernyataan kliennya saat menjadi saksi di persidangan beberapa waktu lalu. Berkisaran uang. Oke, maaf sebentar, saya harus garis bawahi dulu. Saya harus luruskan terlebih dahulu. Maksudnya tidak ada, Dr. Reza Gladys di situ mengatakan bahwa tidak ada pemerasan. Nah, itulah pernyataan atau ucapan Dr. Reza Gladys saat menjadi saksi beberapa waktu lalu ya di persidangan. Lihat nih, panik. Seperti itu. Jangan ngelak, jangan berkilah. Itu fakta ya, itu fakta. Kalau DRG sendiri yang ngomong bahwasannya si terdakwa tidak memeras. Pengacara jangan berkilah, jangan panik. Dengar itu. Oh tidak. Oke, kalau nggak panik, kita putar video tayangannya. Jangan kaget ya. Dokter kan dikirim bilang terus dokter bilang Saya tidak mengatakan aparat. Saya tidak mengatakan aparat. Saya tidak mengatakan aparat. Eits, jangan marah. Ini bukan rekayasa. Miris, ini pengadilan di negeri kita ya guys. Hakimnya tidur, JPU-nya kayak konten kreator. Wow, kayak mana coba?
Sampai Nikmira nangis-nangis minta diputerin rekaman, malah disuruh laporin aja. Tuh udah dilapor. Ya, moga-moga aja ya. Gemes. Buat Madam Nikita Mirzani dari Makcik Singapura, hari ini adalah hari National Day, tanggal 9 bulan 8 2025. Buat Madam Nikita Mirzani dari Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam, bahkan dari Dubai, semua mendoakan Madam yang terbaik, bebas. Sebentar lagi Madam akan keluar dari penjara. Nanti mafia skincare akan masuk pengganti Madam, insya Allah. Banyak yang sayang sama Madam semuanya ya. Berkumpul lagi bersama pemilih tercinta, sebentar lagi keluar. Jadi ada satu ya yang akan terbongkar semua di dalam kasus mafia skincare abal-abal. Oke. Dari Makcik Singapura selalu mendoakan yang terbaik buat Madam. Insya Allah nanti Makcik ke Jakarta jumpa Madam Nikita Mirzani mensupport datang di persidangan sebagai teman selebriti. Amin ya Rabb. Semangat Madam Nikita Mirzani.